Anda kembali dalam berita satu spesial pidato nota keuangan dan era APBN 2025. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Vinilia Huanggrio dari Mini Studio BTV di Nusantara 2, Gedung MPR DPR RI untuk berdiskusi bersama Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Bapak Askolani. Vini, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Tadi kita sudah saksikan bersama-sama pidato daripada Presiden Joko Widodo terkait dengan nota keuangan dan juga era APBN 2025. Tentunya lebih lanjut kita akan kupas lebih dalam bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Mini Universe di DPR RI. Saat ini sudah ada Bapak Askolani selaku Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Halo, selamat sore Bapak Askolani. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Makasih. Iya, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Spesial, Pak Askolani. Bapak Presiden Jokowi ini sudah menyampaikan terkait dengan pidato nota keuangan dan juga era APBN 2025, Pak. Dan era APBN 2025 ini adalah era APBN transisi. Bagaimana persiapan dari Kementerian Keuangan dalam transisi program-program kebijakan dan penganggaran, utamanya dalam mengakomodir program-program prioritas pemerintahan yang berikutnya, Pak? Tentunya dari awal kita di Kementerian Keuangan bersama dipimpin Bu Menteri Keuangan melakukan koordinasi lintas kementerian dengan Bappenas mematchingkan program dengan kegiatan dan anggaran, dan kemudian dengan semua kementerian kita juga koordinasi untuk bisa memastikan masing-masing kegiatan dari kementerian, termasuk juga kita melakukan koordinasi dengan Pemda. Sebab sebagian sepertiga daripada anggaran juga dialokasikan kepada Pemda. Dan ini tentunya setelah kita membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada bulan Juni-Juli yang lalu, kita menyiapkan rancangan undang-undang dan nota keuangannya. Dan substansi ini tentunya tadi disampaikan Mbak Vivi, Presiden menyampaikan ini adalah proses transisi dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Pak Prabowo, yang tentunya dengan kabinet yang baru yang akan terbentuk setelah Oktober, yang sekarang desain daripada program pembangunan itu ada yang kemudian disiapkan untuk memperkuat yang sudah ada, dan juga inisiatif baru yang disampaikan oleh Presiden terpilih juga sebagian sudah diakomodasi dalam program pembangunan yang disiapkan pada saat ini. Sehingga nanti harapannya pada saat pelantikan pada bulan Oktober dan pembentukan kabinet, semua masing-masing kementerian sudah bisa berjalan. Jadi tidak ada lagi lag atau gap, supaya pelaksanaannya yang dimulai pada 1 Januari 2025 betul-betul bisa full implementasi. Oke, salah satunya berarti memperkuat koordinasi ya Pak Askolani. Dan jika itu yang menjadi penting ya. Iya pastinya Pak. Jika di APBN 2024 temanya adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka bagaimana dengan era APBN 2025? Fokus dan prioritasnya ini akan diarahkan kemana Pak? Kalau untuk yang 2025 tentunya tadi pemerintah akan fokus di bidang pendidikan. Bidang pendidikan tadi sampaikan oleh pidato Bapak Presiden, dialokasikan anggaran sekitar 722 triliun rupiah. Dan di sini di bidang pendidikan tentunya akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, termasuk juga bukan hanya fisik, termasuk gizi, di mana program makanan bergizi yang sudah disiapkan juga harapan bisa berjalan di 2025 nanti. Dan kemudian selain juga sifatnya beasiswa, program, kemudian kartu Indonesia Pintar, dan juga pembangunan fisik daripada pendidikan juga menjadi hal yang penting. Pemerintah juga menyiapkan untuk pembangunan rehabilitasi gedung sekolah, dan juga tadi sampaikan gimana membuat sekolah unggulan dan yang lainnya yang tentunya menjadi hal yang sangat penting dan mendasar untuk bisa kita maju ke depan. Nah, yang kedua tentunya di bidang kesehatan itu juga mendapat alokasi sekitar 197 triliun rupiah. Di sini program-program kesehatan yang sudah ada dan akan terus diperkuat di tahun 2025, PBI, JKN, dan juga pembangunan rumah-rumah sakit, termasuk juga peralatan dan tenaga medis menjadi hal yang penting. Dan tentunya ini menjadi hal yang mendasar juga diperlukan. Yang ketiga adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan bahwa menjadi hal yang sangat mendasar,
bahwa dengan ketahanan yang kuat, harapan kita bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus melakukan banyak impor daripada komoditi yang kita butuhkan. Ya. Dan kita tahu kita punya potensi untuk itu, kita punya lahan, kemudian kita punya SDM, dan kita punya luas wilayah yang signifikan. Tinggal kemudian didukung dengan program pupuk yang cukup, kemudian juga peralatan yang juga memadai, dan termasuk di situ pemerintah juga mendukung dengan pembangunan bendungan yang juga untuk menjamin kesinambungan daripada program pertanian. Dan kemudian on top dari itu kita punya tetap melanjutkan pelindungan sosial. Anggaran cukup besar, 504 triliun rupiah. Tentunya bantuan sosial ini menjadi hal yang sangat penting. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden dengan target pertumbuhan 5,2% di tahun 2025. Dan kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan dari luar dengan ketidakkepastian ekonomi global. Maka pelindungan sosial ini akan bisa mendukung konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga kita tahu kontribusinya bisa mencapai 50% daripada PDB kita. Sehingga kalau kemudian pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga itu kita tetap bisa capai 5% seperti selama ini, maka insya Allah target kita 5,2% itu akan tercapai. Tapi tentunya kita mengharapkan juga dukungan dari investasi, dari eksportasi menjadi hal yang sangat penting. Dan untuk melaksanakan ini tentunya tadi kita selain memberikan dukungan pelindungan sosial, menjaga tingkat inflasi juga menjadi hal penting. Target inflasi 2,5% adalah menjadi hal yang sangat kita butuhkan untuk menjaga daya tahan, daya beli masyarakat yang tentunya kalau Mbak Vivi lihat dan masyarakat bisa lihat, ini sangat masif dilakukan oleh pemerintah. Even pemerintah pusat juga mengkonsolidasikan dengan Pemda untuk program dukungan kepada tingkat inflasi ini. Dan kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah melanjutkan program infrastruktur, anggarannya sekitar 400 triliun rupiah. Banyak yang perlu kita dukung untuk bisa memperlancar distribusi daripada barang dan jasa yang menjadi pendukung daripada tingkat inflasi yang rendah, mendukung untuk kecukupan untuk bahan baku, bahan pangan, dan lainnya untuk antar daerah jadi sangat penting. Dan juga kita tahu untuk infrastruktur itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk bisa mendukung investasi lebih di Indonesia. Jadi mungkin 5 hal itu yang menjadi hal utama yang dijalankan oleh pemerintah. Oke, Pak Sekolah ini nampaknya prioritasnya memang sangat banyak sekali dari mulai tadi, utamanya di bidang pendidikan, hingga kemudian adalah melanjutkan program infrastruktur. Nah, dengan berbagai sentimen, utamanya dari eksternal Pak Sekolah saat ini, bagaimana strategi penguatan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global, dinamika politik, serta target-target yang telah ditetapkan? Satu tentunya dari stabilitas kondisi ekonomi, indikator ekonomi makro menjadi penting ya. Stabilitas daripada nilai tukar rupiah kita, inflasi, itu menjadi hal yang selalu kita jaga dan kita kolaborasikan dengan Bank Indonesia. Tentunya stabilitas itu akan menjaga dan memastikan bahwa bisa mendukung kegiatan-kegiatan program pembangunan yang ada, itu satu. Nah, yang kedua tentunya kita juga mengantisipasi daripada kondisi global, dampak dari fluktuasi dari tekanan dari suku bunga yang ada dari Amerika, dan itu tentunya mempengaruhi daripada tingkat suku bunga di Indonesia. Dan hal ini tentunya menjadi komitmen dari pemerintah dan BI untuk bisa bagaimana kemudian tingkat suku bunga yang ada di Indonesia tetap terkendali, sebab dia punya dampak yang kemana-mana. Bisa dampak sampai dengan ke investasi, kredit, dan lain-lain. Jadi kepastian daripada pengendalian suku bunga itu menjadi hal yang juga sangat penting. Nah, yang ketiga tentunya yang juga sangat mendasar adalah bagaimana kemudian fiskal dengan kebijakan defisit yang 2,53% itu bisa menjadi fondasi untuk kemudian menstabilkan, mengintervensi, dan juga menjadi shock absorber, menjadi penahan goncang kalau kemudian kita menghadapi goncangan-goncangan yang ada dari luar, misalnya oleh harga komoditi, yang kemudian punya dampak bisa ke subsidi, punya dampak ke tingkat inflasi. Nah, ini tentunya
kepastian daripada peran daripada kebijakan fiskal menjadi sangat penting, dan itu selalu menjadi kewaspadaan dan antisipasi pemerintah. Kenapa kemudian kita tahu investor pun juga mengakuin bahwa stabilitas dari fiskal Indonesia menjadi salah satu basis kenapa kemudian investor percaya dengan ekonomi Indonesia yang terkendali. Mungkin itu Mbak Vini. Oke, Pak Askolani, sejauh ini melihat data makroekonomi Indonesia dari Kementerian Keuangan sendiri, melihat prospek ekonomi Indonesia di tahun 2025 seperti apa dari sisi komponen pertumbuhan, komponen apa yang akan menjadi growth driver di tahun 2025? Bagaimana kira-kira strategi pemerintah untuk dapat mendorong hal tersebut? Izin tadi bisa diulangin, Mbak Vivi. Oh iya, Kementerian Keuangan sendiri melihat prospek ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini seperti apa Pak? Dari sisi komponen pertumbuhan, komponen apa yang akan menjadi growth driver untuk tahun 2025? Bagaimana strategi untuk mendorong hal tersebut? Tentunya dengan target pertumbuhan yang 5,2%, insya Allah bisa lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Disusun pemerintah dengan mempertimbangkan baik aspek domestik maupun aspek global. Aspek global yang tadi tekanan daripada ketidakpastian suku bunga, kondisi perang, kemudian juga kondisi daripada geopolitik yang ada, itu menjadi salah satu antisipasi kita, sebab dia punya dampak kepada investasi, kepada suku bunga, kepada nilai tukar rupiah, even kepada ekspor dan impor kita. Itu satu. Nah, menghadapi itu tentunya tadi kami sampaikan bahwa untuk kemudian bisa memastikan bahwa program kita bisa berjalan dengan efektif, maka peran daripada program pembangunan fiskal itu menjadi sangat penting. Ya, satu sisi dari sisi penerimaan kita tetap upayakan untuk peningkatan, tetapi kemudian sejalan dengan peningkatan penerimaan kita tetap juga berikan insentif fiskal kepada kegiatan dunia usaha, kepada kebutuhan pokok masyarakat, kepada jasa transportasi, kemudian jasa pendidikan, itu satu. Nah, yang kedua kemudian kita tahu kita juga punya program daripada pembangunan belanja. Apakah itu melalui belanja tadi yang saya sampaikan infrastruktur, kemudian pelindungan sosial melalui subsidi, dan juga kebijakan tadi di bidang pendidikan. Ini adalah antisipasi kita bukan hanya untuk menjawab jangka pendek ya tantangan kita, tetapi juga menjawab untuk tantangan kita jangka menengah dan jangka panjang. Nah, dengan kombinasi kebijakan itu yang kemudian disusun pemerintah dengan posisi defisit 2,53%. Tapi kita tahu kita juga punya tools pembiayaan, kita punya investasi kepada BUMN, kepada perumahan, kemudian kepada LPDP untuk beasiswa, itu juga kami yakin itu juga bisa mendukung, menstimulus pembangunan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tentunya koordinasi dengan lintas kementerian. Koordinasi pemerintah dengan BI, dengan OJK, ini menjadi prasyarat untuk bisa bagaimana kita sama-sama bisa menjaga stabilitas ekonomi, mengantisipasi segala risiko, dan kemudian kita bisa bersinergi untuk bisa mencapai target kinerja masing-masing yang tadi kami sampaikan. Demikian Mbak Bibi. Oke, Pak Askolani, menarik sekali perbincangan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ya, pemirsa, berita satu spesial akan kembali usai jeda, jadi tetaplah bersama kami. Selamat datang di TrikTok. TrikTok bareng sama Livi Renata. Yang kayak Choose Your Asian Boy, tau gak? Wah, bahasa Inggris. Gak tahu lagi. Cewek e-sport yang pura-pura kosong dan polos, padahal kamu tahu dia pinter. Ya semuanya kosong gak sih? Emang deket, pacaran. Ya, gerak. Trik untuk bisa hanya di BTV, televisi paling menghibur. Sebuah cerita memiliki sisi terbaik dan istimewa. Lalu siapa sih wanita yang hebat di dunia yang pernah melahirkan anak terbanyak? Mari kita bongkar. Cerita yang beraneka ragam dari seluruh dunia yang dikemas lewat potongan video terpilih. Saksikan Top Stories malam ini. Hanya di BTV, televisi paling menghibur.
Anda masih bersama kami di Berita Satu Spesial dan melanjutkan diskusi kita bersama dengan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Askolani. Ya Bapak, tadi kita sudah membahas berbagai hal dan mungkin kita akan membahas mengenai yang tengah mendapat banyak sorotan, yaitu adalah data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan sinyal di mana terlihat bahwa kondisi Indonesia saat ini mirip dengan pasca krisis 99 dan krisis 2020, di mana terjadi deflasi selama 3 bulan berturut-turut, yaitu pada Mei, Juni, dan juga Juli, yang memunculkan kekhawatiran atas tergerusnya daya beli yang cukup dalam. Bagaimana mitigasi dan antisipasi untuk tahun depan, terutama untuk menjaga daya beli? Apakah akan ada peningkatan alokasi anggaran begitu, perlindungan sosial misalnya, atau arah kebijakannya lebih seperti apa untuk penguatan perlindungan sosial ini? Makasih. Tentunya deflasi itu terjadi bukan hanya kita bisa lihat untuk jangka pendek ya. Itu bisa terjadi kronologis dari beberapa waktu bulan berjalan. Kita tahu komitmen dari pemerintah untuk menjaga tingkat inflasi itu menjadi hal yang sangat tinggi. Dan kami sampaikan di pusat, kita koordinasi dengan BI, itu sangat intens. Dan kemudian dengan Pemda ada tim inflasi tingkat daerah yang di-lead oleh Mendagri yang melakukan monitoring dan evaluasi bersama tiap bulan dengan pimpinan daerah untuk menjaga itu. Dan yang mungkin lebih dari yang dilakukan saat sebelumnya, pemerintah pusat itu di-lead dengan Mendagri juga menyusun program-program fisik nyata. Jadi bukan hanya kebijakan tetapi betul-betul kegiatan nyata untuk bisa mewujudkan tingkat inflasi yang rendah di daerah-daerah. Nah ini kemudian, kalau kemudian kita lihat deflasi tadi tentunya ini sangat seasonal ya. Sangat tergantung dengan tekanan misalnya pada saat kita menghadapi keterbatasan daripada komoditi, kemudian kadang-kadang kita sampai harus butuhkan impor. Ya. Dan pada saat impor pun kita tidak mudah, sebab harga impor pun kemudian dengan terbatasnya harga pangan, itu juga menyebabkan kemudian harga yang kita beli harus lebih mahal, dan ini menyebabkan sedikit tekanan inflasi kepada domestik. Nah ini tentunya momen ini yang harus kita sikapi jangka pendek, tetapi tadi Mbak Bibi, kita juga harus melihat ini bagaimana bisa kita perkuat untuk jangka menengah dan panjang. Program daripada pembangunan tadi yang kami sampaikan di bidang ketahanan pangan itu menjadi sangat penting. Kita akan lebih masif untuk bisa satu memastikan luas lahan ya. Luas lahan itu menjadi tantangan kita bagaimana tetap terjaga, kalau bisa bertambah bukan berkurang. Itu menjadi sangat penting. Nah yang kedua adalah tadi kita juga membantu bidang peralatan dan bibit untuk pada komoditi pangan. Dan yang ketiga yang juga diperkuat oleh pemerintah dibandingkan pada waktu sebelumnya adalah mengalokasikan lebih untuk pupuk yang memang menjadi hal yang menjadi tantangan kita supaya bisa memenuhi kebutuhan daripada kegiatan pertanian. Nah, tentunya kombinasi daripada sisi supply ini yang harapan kita bahwa komoditi pangan kita bisa lebih terjaga, itu satu. Nah, yang kedua tentunya tadi untuk mengendalikan inflasi, kita juga kemudian tadi program koordinasi dengan Pemda juga dijalankan oleh Kemdagri bersama kemudian tadi di pusat dengan BI. Nah, kombinasi ini harapan kita tentunya bisa kemudian bisa menstabilkan daripada tingkat inflasi kita. Kita tahu dalam beberapa tahun ke belakang tingkat inflasi kita alhamdulillah normal, berjalan sangat baik. Bisa kita jaga sekitar 3%. Ini adalah pencapaian yang sangat baik kalau kita bandingkan negara lain ya. Yang kadang-kadang tekanan inflasinya juga menjadi sangat tinggi. Atau kita bandingkan dengan periode mungkin sebelum 10 tahun yang sebelumnya yang tingkat inflasi bisa mendekatin 10% atau double digit. Nah ini mungkin kalau kita lihat keberhasilan daripada pemerintah saat ini bersama BI bisa mengendalikan dalam berapa tahun berjalan tingkat inflasi itu jauh di bawah 5%. Mungkin itu Mbak Bibi. Oke, baik Pak Askolani, bicara juga soal APBN sampai dengan Juli 2024 ini penerimaan negara tumbuh positif. Apakah akan tetap optimis begitu tahun depan target yang disampaikan Presiden tadi dapat tercapai baik dari sisi pajak maupun PNBP? Ya, jadi kalau kita lihat di 2025 pemerintah merencanakan target pendapatan negara itu mencapai sedikit lagi 3.000 triliun rupiah.
persisnya 2.996,9 triliun rupiah. Ini tentunya kalau kita bandingkan dengan 2024 yang targetnya mencapai 2.800 triliun rupiah. Pemerintah selalu bisa menghasilkan penerimaan negara yang lebih dari tahun ke tahun, itu satu. Nah tentunya tinggal kecepatan dan ketinggian daripada kenaikan ini yang tentunya banyak faktor mempengaruhi ya. Satu, kita lihat tahun lalu 2023 kita sangat optimis ya dengan harga komoditi yang tinggi, baik itu minerba maupun CPO, yang kemudian menyebabkan bisnis menjadi sangat berkembang, khususnya di bidang sumber daya alam. Dan kemudian dengan stabilitas ekonomi, kita lihat pencapaian penerimaan kita, khususnya dari pajak yang dominan, itu meningkat cukup signifikan di 2023. Tapi 2024 ini cukup menantang, sebab pada saat ini terasa bahwa harga komoditi itu jauh lebih turun dibandingkan tahun 2023. Nah, dengan kondisi 2024 yang menantang, kita tetap berusaha untuk kemudian target penerimaan kita yang 2.800 triliun rupiah itu tetap bisa dicapai. Sebab ini menentukan nanti alokasi kita untuk belanja, kepastian kita belanja dan menjaga defisit kita. Nah, di 2025 tentunya banyak faktor yang menjadi pertimbangan kita. Satu, pertumbuhan 5,2 tentunya akan menghasilkan penerimaan pajak lebih, itu satu. Kemudian kita juga mengantisipasi dari perkembangan harga komoditi, itu menjadi hal yang sangat penting. Tetapi kemudian kalau kita lihat effort dari kita, dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan, bersama kementerian lembaga juga, untuk kemudian bagaimana kita memperkuat regulasi, kebijakan, kemudian termasuk juga IT di bidang perpajakan, kepabeanan, dan PNBP, supaya belanja kita itu bisa lebih maksimal lagi. Jadi kombinasi kebijakan inilah yang kemudian harapan kita bisa mencapai target defisit yang sedikit lagi mencapai 3.000 T di tahun 2025. Demikian Mbak Vivi. Baik Pak Askolani, nampaknya sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan begitu ya, tapi nampaknya waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Pak Askolani atas waktunya berkenan hadir di Berita Satu Spesial kali ini. Sehat selalu Pak Askolani. Terima kasih.